Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ipa Rahayu, mahasiswi 4B Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya, akan menjelaskan mengenai analisis pewarna makanan. Seperti yang mungkin sudah kita sering lihat bahwa di sekitar kita terdapat makanan yang beraneka warna. Tujuan dari pewarnaan pada makanan ini yaitu memberikan kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna makanan, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, dan mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Berdasarkan sumbernya, pewarna dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan atau sintetis. Pewarna alami ini merupakan pewarna yang berasal dari bahan-bahan alami, seperti tanaman maupun hewan. Berikut ini merupakan beberapa contoh tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami pada makanan. Yang pertama yaitu bunga telang menghasilkan warna biru akibat adanya kandungan antosianin. Selanjutnya yaitu kunyit menghasilkan warna kuning akibat adanya kurkuminoid. Buah bit menghasilkan warna merah akibat adanya beta-sianin, dan daun suji menghasilkan warna hijau akibat adanya klorofil. Selanjutnya yaitu pewarna buatan atau sintetis, merupakan bahan pewarna yang merupakan campuran dari dua atau lebih zat kimia. Atau berdasarkan cahaya di 2009, bahan pewarna sintetis ini merupakan suatu zat warna yang dihasilkan melalui pemberian asam sulfat atau asam sitrat yang seringkali terkontaminasi oleh arsen atau logam beracun lainnya. Nah, pada pembuatan pewarna sintetis ini, sebelum mencapai produk akhir, harus lebih dahulu melewati produk atau senyawa antara, di mana merupakan senyawa yang berbahaya dan seringkali tertinggal. Dan apabila tertinggal, dapat menghasilkan senyawa baru yang bersifat berbahaya. Tidak semua pewarna sintetis dapat digunakan sebagai pewarna makanan. Berikut ini merupakan contoh pewarna sintetis yang dapat digunakan sebagai pewarna makanan berdasarkan Permenkes RI nomor 722. Yang pertama, tatrazin merupakan jenis pewarna sintetik yang digunakan untuk pewarna makanan, minuman, kosmetik, bahkan obat-obatan, berbentuk serbuk atau tepung, dan berwarna kuning jingga. Penggunaan tatrazin ini bagi sebagian orang dapat menyebabkan gejala reaksi alergi seperti urtikaria, rinitis, maupun asma. Berdasarkan Permenkes RI, penggunaan yang aman dari tatrazin ini yaitu sekitar 30 sampai 300 mg per kilogram makanan dan 0 sampai 7,5 mg batas ADI per kilogram berat badan. ADI ini merupakan acceptable daily intake, di mana ini merupakan batas maksimum dalam mentolerir seberapa banyak zat aditif yang dapat dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu ponsel 4N merupakan pewarna atau bahan pewarna berwarna merah ati. Biasanya digunakan dalam produk selai, agar-agar, minuman ringan, dan juga kue. Zat pewarna ini memiliki potensi memicu hiperaktivitas, menimbulkan alergi terhadap salisilat atau aspirin, dan dapat juga meningkatkan gejala asma. Batasan penggunaannya sebesar 0,7 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian eritrosin. Eritrosin ini dalam larutan alkohol menghasilkan warna merah, sedangkan dalam air menghasilkan warna merah ceri. Konsumsi eritrosin yang tinggi dapat menyebabkan karsinogen atau kanker. Selain itu, juga dapat mengakibatkan reaksi alergi seperti nafas pendek, dada sesak, sakit kepala, dan iritasi kulit. Efek samping lain yang mungkin timbul adalah adanya atau meningkatnya hiperaktivitas. Batasan penggunaan dari eritrosin ini yaitu 30 sampai 300 mg per kilogram makanan dan 0 sampai 0,6 mg batas ADI per kilogram berat badan. Berikut ini merupakan bahan pewarna sintetis yang dilarang penggunaannya dalam makanan berdasarkan Permenkes RI nomor 722. Nah, yang pertama yaitu rodamin B merupakan pewarna berbentuk kristal, tidak berbau, berwarna hijau atau ungu. Biasanya digunakan untuk kertas, tekstil, maupun sebagai reagensia di laboratorium atau untuk pewarna biologik. Nah, rodamin B ini dapat menumpuk di lemak sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan terus bertambah. Rodamin B juga lebih banyak diserap pada saluran pencernaan dan paparan rodamin B dalam waktu yang lama dapat menyebabkan fungsi hati bahkan kanker hati.
Selanjutnya itu metanil yellow merupakan pewarna sintetis berbentuk serbuk atau padatan berwarna kuning dan biasanya digunakan pada industri tekstil dan cat. Apabila terhirup, terkena kulit dan atau terkena mata, dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi kulit, dan iritasi mata ataupun kanker. Dan apabila tertelan, dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, panas, dan tekanan darah rendah. Lebih lanjut, dapat menimbulkan kanker kandung kemih. Selanjutnya yaitu analisis pewarna makanan. Pada analisis ini digunakan, analisis, terhadap pewarna rodamin B dalam makanan. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan preparasi sampel. Pertama, gerus sampel, padatan dengan menggunakan mortir hingga halus, kemudian ditimbang sebanyak 10 gram dan dimasukkan ke dalam gelas beker 100 ml. Kemudian direndam dengan, 20 ml larutan amonia 2% selama semalam. Selanjutnya, larutan disaling filtratnya dengan menggunakan kertas saring dan dipindahkan ke dalam gelas beker, kemudian dipanaskan di hot plate. Nah, residu yang dihasilkan dari penguapan dilarutkan dalam 10 ml air yang mengandung asam, di mana terdiri dari 10 ml air aquades dan 5 ml asam asetat 100%. Lalu, kita mengambil benang wol sepanjang 5 cm dan dimasukkan ke dalam larutan asam dan dididihkan selama 10 menit. Pewarna akan mewarnai benang wol dan kemudian benang wol diangkat dan dicuci dengan air bersih. Benang wol yang sudah dicuci dimasukkan ke dalam larutan basah, yaitu 10 ml amonia, dan dididihkan. Selanjutnya, benang wol akan melepaskan warna dan pewarna akan masuk ke dalam larutan basah. Nah, larutan basah inilah yang nantinya dapat digunakan sebagai cuplikan pada sampel pada analisis kromatografi dan spektrofotometri UV vis. Analisis pertama yaitu analisis kualitatif rodamin B dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Yang pertama yaitu sampel atau larutan basah pada preparasi tadi ditotolkan pada kertas saring dengan jarak 2 cm dari tepi bawah kertas. Kemudian masukkan kertas tersebut ke dalam bejana yang telah diberi larutan elusi. Dihitung atau ditentukan zat warna dengan mengukur nilai RF dengan cara membagi jarak zat terlarut oleh jarak zat pelarut. Jika nilai RF yang dihasilkan dari larutan sampel sama dengan nilai RF pada larutan baku, maka sampel tersebut diidentifikasi mengandung rodamin B. Berikut ini merupakan interpretasi data dari analisis rodamin B pada makanan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Dapat dilihat pada keterangan bahwa semua sampel positif mengandung rodamin B dan dapat dilihat juga nilai RF-nya mendekati nilai RF dari larutan baku. Selanjutnya yaitu analisis kuantitatif rodamin B dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Masing-masing larutan basah yang telah disiapkan, yang tadi dihasilkan dari preparasi sampel, dimasukkan ke dalam pipet. Kemudian diukur dengan panjang gelombang 500 sampai 600 nanometer. Kemudian kadar rodamin B dihitung dengan menggunakan kurva kalibrasi dengan persamaan dari degresi Y sama dengan BX tambah A. Berikut ini merupakan interpretasi data dari penetapan kadar rodamin B dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang 558 nanometer. Dapat dilihat bahwa sampel 45 memiliki kadar rata-rata rodamin B sekitar 0,28 program per mililiter. Berikut merupakan pustaka yang digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.